Sudah beberapa kali diperpanjang. Betul. Namun sayang diperpanjang tapi tidak diperkeras. Padahal yang dibutuhkan itu adalah panjang dan keras. Ya kan? Nah, Setuju. setuju kan? Iya, untung rugi. Tapi yang di sini saya suka resikonya adalah kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaners, kita ketemu lagi di channel yang luar biasa, Cuan Rumah. Dan kali ini Cuan Rumah kedatangan orang yang keren banget, orang yang luar biasa banget. Dia juga praktisi mendapatkan cuan dari rumah. Ya, nggak usah panjang kalam lah, kita langsung kenalan ya siapa dia dan apa bisnisnya dan kenapa berbisnis yang seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru. Guru, Ya, Mas Guru. Jadi dari Bintara nih jauh-jauh main. Apa sih bisnisnya sebetulnya? Bisnis saya ini aset digital, Mas. Oh, aset Iya. digital. Cuaners, catat aset digital. Aset Kita digital. harus banyak tahu tentang aset digital. Oke, Mas Guru, aset digital itu apa? Aset digital ini yang lagi ngetren banget di dunia sekarang nih. Orang-orang sering dengarnya, mungkin teman-teman dengar namanya cryptocurrency. Oke, cryptocurrency. Iya, mungkin salah satu dari cryptocurrency yang terkenal adalah Bitcoin. Oke. Betul ya. Jadi dari aset kripto ini, alhamdulillah saya bisa menghasilkan cuan dari rumah aja. Apalagi di masa pandemi yang kita nggak boleh kemana-mana ya, harusnya. Karena kalau nggak undangan, saya nggak kesini. Apa sih yang mendasari Mas Guru kok ngulik tentang aset digital itu, Mas? Yes. Jadi kemarin latar belakangnya adalah ketika masuk dari pandemi corona ini, kita sadarin ya, semua lini ekonomi itu habis. Konvensional habis. Kebetulan kemarin saya punya franchise mie ayam. Oke. Ya alhamdulillah berkat corona tumbang. Oke. Dari situlah kita mulai berpikir untuk bagaimana nih saya mau menghidupi anak dan istri hari demi hari ke depan. Jadi coba sowan sama temen sana sini dikenalkan dengan namanya aset kripto. Coba saya pelajari, ternyata alhamdulillahnya selama masa pandemi ini saya sama sekali tidak teriak-teriak tentang bantuan sosial dari pemerintah. Cakep. Ingat Alhamdulillah. tuh, cuaners. Jadi mereka tuh panggilan cuaners, Mas. Oh gitu baik, kan. para cuaners. Para pembuat cuan. Nah, Yes. itu adalah cuaners. Yes. Oke. Ini mungkin menginspirasi bagi para cuaners semua, Ya. gitu kan. Sedikit juga kenapa sih saya sampai harus membuka channel Cuan Rumah ini? Karena untuk memberikan inspirasi bagi mereka bahwa di rumah pun kita bisa meng-create sesuatu, bisa lebih produktif dan bisa mendapatkan penghasilan atau Betul, cuan. Gitu betul kan. banget. Nah, balik ke aset digital Betul tadi. banget. Seberapa penting atau seberapa urgent, seberapa saat ini nih kita bicara tentang aset digital tuh seberapa haruskah gitu kan saat ini nih tahun 2021. Yes. Jadi kita sebenarnya teman-teman ya, para cuaners, kita harus melek digital dulu awalnya. Kenapa? Karena kita nggak boleh menutup mata tentang teknologi ini. Dimana semua orang banyak menghasilkan uang hanya dari rumah, hanya dari handphone. Kok yang lainnya nggak bisa? Karena mereka tertutup pada keinginan mereka dan keterbatasan wawasan mereka. Coba kita cari tahu dulu bagaimana ceritanya seorang YouTuber. YouTuber ternama itu menghasilkan pundi-pundi rupiahnya hanya dari sebuah handphone. Artinya kalau kita bisa memaksimalkan handphone yang kita pegang, yang notabene-nya sekarang 99% kehidupan kita ada di handphone, Yes. kenapa tidak kita datangkan aset itu mengalir ke dalam diri kita atau ke dalam keluarga kita hanya dari handphone aja? Bagaimana caranya? Ya nanti mungkin kelanjutannya ada. Jadi kita waktu pertama aja melek digital dulu deh. Dan kita jangan nutup mata tentang teknologi ini. Kadang kita manfaatin tapi kita nggak sadar. Nggak sadar banget kalau handphone yang kita pegang ini banyak nih yang sudah menghasilkan
miliuner-miliuner. Betul. Betul. Hanya dengan menggunakan teknologi. Teknologi ini sekarang udah canggih, tinggal dipakai ilmunya aja. Kita mau nggak itu ngupas ilmunya, gitu kan? Nah, setelah saya ngupas ilmunya, alhamdulillah, setahun terakhir saya hidup dari aset digital. Oke, setahun lebih hidup dari Setahun. aset digital. Ya. Percis, Februari ini saya hidup dari aset digital. Percis sama corona masuk Februari, betul ya? Begitu corona masuk, gitu kan, tadi mie ayamnya Stuck. Stuck, Iya. kemudian beralih langsung ke aset digital. Langsung beralih. Kalau boleh tahu, modal di angka atau butuh modal besar nggak sih untuk memulai di aset digital itu Yes. atau di cryptocurrency itu? Ya. Jadi kalau di sini macam-macam modalnya. Tapi dari semua modal yang terutama adalah niat dulu. Oke. Itu semua modal. Karena saya itu berangkat dari modal yang sangat minim. 0. Kenapa 0? Saya punya franchise mie ayam 2. Oke. PSBB pertama luar biasa. Oke. Ketat sekali. Semuanya di dalam rumah. Siapa yang beli mie ayam saya? Siapa yang beli mie ayam saya? Karena semua di rumah. Yes, omset saya dari situ dan tumbang. Terus saya harus berpikir ulang, bagaimana ini? Yes. Makanya coba saya silaturahmi sama teman saya yang pertama kali memperkenalkan saya dengan aset kripto yang sudah dari 2017 aslinya. Tapi karena memang saya mengabaikannya, coba saya istikharah, saya coba. Gimana ini aset digital bisa memenuhi kebutuhan saya, paling tidak untuk keluarga dan anak saya dulu, istri dan anak. Jadi saya coba untuk mencari informasinya, saya coba pelajari caranya, dan saya benar-benar mulai dari nol. Hanya mulai niat aja. Saya minta. Apakah itu belajar aset digital tuh harus orang yang paham tentang teknologi? Oh tidak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, teknologi akan menuntun kita untuk ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya kita mau atau tidak? Yes. Sebenarnya semudah ini gitu. Semudah kita megang handphone. Handphone kalau sudah di genggaman kita mau lihat apa aja, mau belanja apa aja sudah ada di situ. Tidak sesulit yang kita bayangkan, yang kayak harus di depan laptop, harus gini-gini, enggak. Semua sudah terkoneksi dan bagaimana ceritanya? Orang tuh dibuat mudah hidupnya sekarang dengan teknologi ini, bener gak? Iya. Sangat-sangat mudah. Ketika kita lagi ngobrol gini aja, kita butuh istilah katanya camilan lah istilah. Ini kan hanya teh doang nih. Iya, iya. Oh iya, minum teh. Betul. Kan kita saya minum dulu ya. Kode nih, kode. Iya, kode. Ya. Jadi ketika kita lagi, ini cuma teh doang nih. Iya. Kita buka handphone kita pakai aplikasi yang sudah nama itu, yang hijau-hijau itu ya. Langsung muncul martabak di depan mata. Iya. Artinya teknologi ini luar biasa. Jadi para cuaners coba sedikit banyak melek digital. Ada apa sih sekarang? Iya. Melek digital ya. Yes. Poin utamanya itu ada melek digital. Cuaners semua, tadi saya mendapatkan sedikit ya tentang melek digital. Nah, ini ada fenomena nih. Yes. Saya memperhatikan beberapa di medsos ya, beberapa orang di medsos. Banyak sekali anak-anak muda yang mungkin usianya di bawah 30 tahun atau bahkan di bawah 25 tahun tapi udah tajir-tajir nih. Yes. Gitu kan, udah tajir-tajir. Yeah. Beberapa saya perhatikan memang sepertinya dia sudah mulai akrab dengan namanya aset digital tadi. Betul. Tanggapannya? Iya, memang dunia berubah, maka kita pun harus berubah. Jadi teman-teman yang di luar sana, kalau kita ngelihat teman-teman kita yang mungkin ada yang pada tahu kayak Crazy Rich Surabaya, betapa mereka masih muda-muda. Kalau ditanya, mereka penghasilannya dari mana sih? Yes. Enggak? Yes. Kita sampai segitu gak sih mau tahunya? Yes. Kira-kira kalau kita sampai tahu cara mereka kerja, kita ngikutin nggak? Dan kalau kita ngikutin, kira-kira kita sama nggak punya apa yang dia punya? Benar nggak? Iya, artinya apa? Mungkin zaman dulu, kalau kita perhatikan orang tua kita, kalau kita bilang sama anak nih, orang tua dulu ya, nah kalau nanti ada uang dikit,
beli tanah, Oh, oke. Iya, iya saya. beli rumah, beli kebun, Iya, iya. beli sawah. Betul ya? Iya. Tapi zaman sudah berubah. Anak-anak sekarang orang tuanya bilangnya beda. Beli Bitcoin. Selesai. Nah, punya uang, beli Bitcoin. Yes, udah. Karena kita lihat pertumbuhan Bitcoin luar biasa. Iya. Yang dari 2009 itu tidak ada harganya sama Rp3.000. Sekarang beranjak di 659. Bahkan kemarin 3 hari yang lalu sempat di angka 800 juta per koin. Wow. 800 juta per koin. Luar biasa. 2009 2009 hanya Rp3.000. Rp3.000. Sekarang 2021 659 yang terkini. Dan yang sempat terupdate. menyentuh angka 840 juta per koin. 840 juta per koin. Luar Dan biasa. ada yang beli. Dan ada yang beli. Luar biasa. Iya, iya. Oke, itu yang tadi ya yang melatar belakanginya karena memang saat ini udah harus melek Iya, digital. betul. Nah, kalau misalkan seseorang pingin memulai nih, pingin memulai, apa sih yang harus dioptimalkan dari orang tersebut agar dia kemudian dari aset digital itu bisa berkembang? Yes. Yang pertama knowledge-nya dulu, pengetahuan tentang aset digital itu apa. Yang kedua action-nya langsung. Ini perkara mudah aja sih. Jadi di sini kita hanya mengikuti sebuah platform aplikasi yang kita lihat di mana kita akan ditambang aset digital kita. Dan kita tinggal nikmatin hari-hari aja. Dan itu bisa dikonversi kemana aja. Ya itu aja. Knowledge dulu. Mau tahu dulu tentang apa sih yang kekinian atau apa sih yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Banyak teman-teman di sana kan. Salah satunya mungkin cuan rumah ini. Gimana berpikiran untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dari rumah. Dari rumah, betul. Betul. Kenapa? Ya karena kita sudah lelah nih dengan pekerjaan yang sudah kita jalani bertahun-tahun. Coba dikoreksi lagi. Sudah dapat apa kita? Oke, makin menarik nih. Sekarang kita bicara resiko. Resiko. Nah, kita bicara resiko karena pasti segala sesuatu tuh ada resiko lah ya, gitu kan. Nah, bagaimana seseorang masuk ke memulai di aset digital tadi dan bicara resikonya tuh seperti apa? Resiko tentang aset digital itu apa sih resiko yang paling? Oke. Tapi yang di sini saya suka resikonya adalah kaya. Being rich. Iya, resikonya kaya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, aset ini terus meningkat. Apa yang kita lakuin? Nggak kita lakuin apa-apa. Hanya mengikuti platformnya aja, ikutin rules-nya aja, jalani aja, dan nggak perlu pegang handphone lama-lama, cuan udah datang. Gimana caranya? Wah, nanti akan lebih banyak lagi kalau cuaners langsung datang ke sini. Nggak usah pegang handphone lama-lama, gitu Iya, kan. Tapi cuan pada datang. Iya. Penasaran kan? Memang sengaja interview ini dibikin penasaran. Yes. Ya, untuk apa? Untuk kita cari tahu siapa yang serius untuk dapat cuan dari rumah. Nah, Ya, dan untuk juga lebih tahu siapa yang ingin beresiko jadi orang kaya. Oke, sampai di sini dulu interviewnya dan tetap nonton acara atau channel di Cuan Rumah dan jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk share. Oke, Mas Guru terima kasih banyak. Ya, siap. Ya, terima kasih Siap, banyak atas interviewnya yang singkat ini dan saya yakin para cuaners makin penasaran. Of ya. course. Harus. Dan kalau penasaran biasanya mereka akan komentar. Yeah. Setelah komentar beberapa yang kenal saya mungkin japri ke saya itu apa dan saya akan forward ke Mas Guru gitu kan. Yeah. Atau mungkin nanti kita bikin acara di rumah cuan ini. Boleh? Ya. Boleh. Di cuan rumah di base camp cuan rumah di pusat ya. Oke, cuaners, nanti akan ada obrolan berikutnya dengan Mas Guru ini di part 2 di mana akan lebih detail apa sih itu ya. Dan tetap saya ingin ada 100 likers minimal di sini ya.
baru part 2-nya akan saya angkat. Apa sih rahasianya kok Mas Guru bisa mendapatkan cuan tetap dari rumah? Infonya sih nembus digitnya udah mulai panjang ya, mungkin 10-16 jutaan kan lumayan kan setiap bulan seperti itu. Oke, tungguin aja part 2-nya, pastikan minimal ada 100 likers terbaru di video ini, maka part 2-nya akan saya angkat. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai cuaners, yuk pompa semangat terus untuk bangkit, bangun dan munculkan ide-ide cemerlangmu. Jadikan pandemi untuk cambuk diri. Hai, nyari penghasilan gak harus keluar rumah, karena kamu akan dapat cuan dari rumah. Bersama Coach Abi Sang Cuan Rumah, kita hadapi pandemi bersama-sama. Pantengin juga ya akun YouTube Cuan Rumah. Salam sukses cuaners, persembahan dari komunitas